Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi yang merupakan pertemuan pertama, yaitu tentang mata kuliah inovasi. Materi pertama ini akan berisi tentang pengantar, ya. Mengapa kita perlu belajar, ya, inovasi. Oke, baiklah. Saya akan membagi slide, ya, share slide dengan Anda. Kita ikuti slide yang telah saya siapkan. Oke, ini adalah slide inovasi, ya. Untuk perkuliahan inovasi ini kita membentuk suatu tim yang terdiri dari saya, Riza Muhida, kemudian ada Bapak Muhammad Riza, dan Bapak Robi Yuli Endra. Jadi kami akan mengajar, ya, secara tim dan bergantian, ya. Dengan membentuk tim ini akan meningkatkan wawasan kita, ya, karena kami dari berbagai macam latar belakang dan pengalaman. Baiklah, kita akan belajar tentang apa itu inovasi, ya. Kemudian mengapa inovasi itu penting dan cara melakukan inovasi. Oke, ya, diharapkan Anda siap, ya, untuk mengikuti perkuliahan inovasi, ya. Nah, pertanyaan pertama adalah tentang apa itu inovasi. Saya akan memberikan suatu uraian tentang yang real, ya. Jadi untuk membedakan sesuatu benda atau produk yang dibuat dengan tanpa inovasi dan dengan inovasi. Contoh yang paling sederhana adalah kita melihat pasir, ya. Anda mungkin sering, ya, melihat pasir, ya, ada truk mungkin lewat ngangkut pasir, atau ketika orang membangun suatu rumah atau bangunan memerlukan pasir. Oke, kita lihat, ya, harga pasir. Jadi harga pasir kalau Anda tanya di toko bangunan itu rata-rata harganya Rp150 per kilogram. Ya, jadi harga ini adalah harga di toko bangunan. Bahkan kalau Anda dapat mengambilnya di sumbernya, misalkan di pinggir sungai, ya, mungkin harganya akan lebih murah lagi. Jadi ini adalah bahan dasar, ya, yaitu pasir mentah. Nah, kemudian pasir ini dikembangkan lagi dengan inovasi, yaitu membuat batako. Ya, Anda tahu batako, ya, batu bata, seperti batu bata yang dibuat dengan semen dan pasir, lalu dicetak seperti ini, ya. Ini memerlukan inovasi karena harus mendesain bentuknya, kemudian harus membuat alat presnya, ya, dan harus tahu cara mengeringkannya, ya. Dibanding pasir tadi, ini banyak, ya, beberapa langkah yang harus dilakukan supaya bisa menjadi bentuk batako ini. Ya, keunggulannya dibanding pasir tadi, batako ini dapat dibentuk, ya, dapat digunakan langsung di dinding bangunan, ya. Kemudian yang kedua, dia lebih tahan lama, ya, dibanding hanya pasir, jadi lebih kuat. Harga batako, ya, dengan sedikit inovasi, ya, seperti tadi perlu alat pres, kemudian perlu pencampuran semen, dan perlu pengeringan. Ini harganya Rp720 per kilogram. Jadi menaik 5 kali dari harga pasir tadi, ya. Kemudian kita tingkatkan lagi, ya.
Tadi kalau pasir tadi baru dibuat dalam bentuk batako, bagaimana dengan kalau misalkan dengan yang lebih tinggi lagi ya, yaitu paving block. Ya, paving block ini digunakan untuk biasanya untuk mengalas ya lantai, ya, tempat parkir ya. Jadi kalau tadi batako itu untuk dinding, ini untuk lantai. Nah, ini inovasinya lebih tinggi. Kenapa? Karena harus dipres dengan tekanan yang lebih tinggi. Ya, kemudian komposisi semennya lebih banyak ya dibanding batako tadi. Nah, harganya adalah 1050 kg. Jadi ya dibanding batako yang 750 ya, ini naik sedikit ya, mungkin jadi ya mungkin 8 kali daripada harga pasir ya, atau hampir 2 kali dari harga batako tadi. Nah, kemudian kalau pasir tadi itu kita olah ya, artinya disaring. Jadi pasir yang kita dapatkan dari sungai atau dari gunung ya, atau dari bahan alam, kita saring, kita panaskan ya dengan suhu tinggi ya, artinya pasir itu adalah silika ya, SiO2. Itu kita saring ya, yang kotor-kotor kita buang, kemudian kita ambil hanya silikanya saja, lalu kita panaskan ya dengan suhu ya mungkin sekitar 1000 derajat ya. Lalu dari sana kita bentuk ya menjadi berbagai macam bentuk, yaitu gelas, botol ya, macam-macam. Harganya ini bisa menjadi 140.000 kilo per kilogram. Jadi dibanding pasir yang Rp150 tadi, ini sudah menjadi Rp140.000 per kilogram. Jadi sudah naik 1000 kali. Ya, inovasinya ya cukup banyak di sini ya. Jadi dari pasir tadi harus diolah dulu, dibersihkan, disaring tahap pertama, tahap kedua ya, kemudian setelah disaring dipanaskan dengan suhu tinggi, setelah itu dibentuk ya, lalu menjadi gelas ya. Ya, gelas pun bermacam-macam ya, aplikasi, tidak hanya untuk botol, tapi bisa juga untuk piring, untuk kaca jendela ya, untuk berbagai macam bentuk ya. Untuk dinding juga ada sekarang ya, untuk atap yang menggunakan gelas. Tentu harganya akan lebih mahal ya dibanding gelas yang dipakai untuk botol. Jadi ini dengan inovasi menaikkan harga ya dari pasir Rp150 menjadi Rp140.000. Jadi cukup fantastis ya. Kemudian kalau tadi dibuat menjadi gelas ya, kaca. Tapi kalau dengan inovasi yang lebih tinggi, dengan high teknologi ya. Kalau pasir tadi diambil silikanya, kemudian dimurnikan ya silika tersebut menjadi hanya mengandung silikon, jadi oksigennya dibuang, hanya diambil silikonnya dengan kemurnian yang 99,9999%, maka itu disebut dengan silikon ya. Nah, silikon itu bisa dibuat menjadi device elektronik ya, seperti chip ya, microcontroller, sensor ya, yang ukurannya sangat kecil sekali. Dan ini harganya sangat mahal sekali. Anda bisa bayangkan ya, kalau Anda membeli chip untuk komputer Anda, harganya mahal ya. Bisa di atas 700.000, dan itu hanya sedikit sekali silikon yang terkandung di sana. Nah, harga chip ini, kalau harga pasir tadi ya diubah menjadi silikon, itu harganya 500 juta per kilogram. Jadi sudah naik 3 juta kali. Jadi kita lihat ya,
pasir dengan suatu inovasi yang menggunakan teknologi tinggi, ya, ini dia bisa memiliki nilai yang sangat tinggi sekali, ya. Dan ini tidak hanya pasir, Anda bisa melihat berbagai macam yang ada di sekitar kita, misalkan kayu, ya, misalkan tanaman, misalkan kemampuan Anda, ya, kalau dengan memberikan inovasi, maka ini akan menghasilkan uh, nilai yang sangat tinggi sekali. Oke, maka ya sebagai kesimpulan pertama dari perkuliahan kita adalah dengan inovasi, ya, harga produk itu akan naik. Yang semula kalau kita lihat pasir tadi Rp150 per kilogram, dengan inovasi harganya bisa menjadi 3 juta kali lipat, ya, misalkan dalam pembuatan chip. Kemudian kegunaan lebih banyak, ya. Kalau kita lihat tadi hanya pasir, itu tentu penggunaannya untuk ya menyemen, ya, itu membuat dinding, ya, atau jembatan atau apa. Tapi kalau dia sudah jadi gelas, ya, jadi apalagi jadi chip, itu penggunaannya banyak sekali, bisa seluruh dunia dan bisa ribuan aplikasi bisa digunakan. Kemudian dengan inovasi itu akan membuka lapangan kerja. Nah, kita bisa bayangkan, misalkan, ya, kalau kita hanya mendapatkan pasir, itu berapa orang yang bekerja? Tentu yang pertama yang bekerja adalah orang yang mengangkut pasir, ya, mencangkul pasir dari sungai, diangkut ke truk. Jadi sudah ada 2 orang yang bekerja, yaitu dari pengangkut penggali pasir tadi, yang kedua truk untuk mengangkutnya. Coba kalau misalkan pasir tadi kita ubah menjadi batako atau paving block, itu akan nambah lagi pekerjanya. Pekerja pertama adalah dia orang yang merancang itu, ya, kemudian orang yang memfabrikasi, orang yang mengangkut, kemudian orang yang menjualnya, ya. Ada 4 orang minimal, ya, 4 orang. Kemudian kalau jadi gelas, ia akan lebih banyak lagi karena ada orang operator untuk suhu, operator untuk pendingin, lalu desain, ya, ada seniman sebagainya, mungkin bisa lebih dari 20 orang, ya, apalagi kalau dalam bentuk suatu pabrik itu bisa ribuan orang. Nah, kalau jadi chip, wah, itu sudah bisa lebih dari puluhan ribu orang yang bekerja. Anda bisa cek misalkan perusahaan Intel berapa jumlah pegawainya, ya, sangat banyak sekali, ya, lebih dari 10.000 orang. Kemudian lapangan pekerjaan yang dibangun tidak hanya dalam pembuatan chip itu, tapi juga dalam aplikasi. Misalkan dengan adanya chip itu orang bisa membuat pabrik komputer, dengan adanya chip itu orang bisa membuat alat untuk parkir otomatis atau lift, ya. Lalu dengan adanya chip itu orang bisa membuat kipas angin, ya, banyak sekali. Lalu dengan komputer tuh orang bisa membuat pekerjaan baru. Jadi ini membuka lapangan pekerjaan. Nah, jumlah orang yang bekerja dalam produk inovasi itu disebut dengan nilai tambah, ya. Jadi kita memberikan suatu nilai tambah, lalu orang yang bekerja, ya, di dalam suatu inovasi dia bisa mendapatkan income karena nilai tambah tersebut, ya. Oleh karena itu di dalam pajak, ya, pajak terutama barang-barang yang impor ada namanya pajak pertambahan nilai. Nah, pajak pertambahan nilai ini karena untuk mengganti biaya nilai tambah tadi, ya, misalkan kita membeli gunting dari Cina, nah, itu dia tentu untuk menghasilkan suatu gunting itu dia mempekerjakan banyak orang, berapa nilainya. Kemudian ketika kita beli di Indonesia, kita kan tidak menggunakan itu pekerja-pekerja, tapi karena itu kita beli, kita harus mengganti nilai tambah yang seharusnya produk tersebut bisa dikerjakan di Indonesia, tapi karena kita beli dari Cina, mengakibatkan ada penggantian nilai tambah itu. Nah, nilai tambah itu masuk ke dalam satu bentuk pajak, yaitu pajak
nilai tambah. Nah, kemudian oleh pemerintah ya pajak nilai tambah tadi dikembalikan lagi ke masyarakat untuk membuat lapangan pekerjaan. Jadi itu guna daripada inovasi. Jadi dengan inovasi itu yang keempat ya, keuntungan dari inovasi adalah ekonomi dan kesejahteraan naik. Jadi ekonomi yang misalkan kalau misalnya satu desa yang tadi dia hanya menyiapkan pasir ya untuk dijual, kemudian dia bisa membuat paving block, tentu ekonomi dia akan naik. Jadi orang akan datang ke sana untuk membeli paving block, apalagi kalau dia bisa membuat patung dan sebagainya, maka ekonomi desa itu akan lebih sejahtera dibanding dia hanya menjual pasir. Ya, begitu juga negara kita. Kalau negara kita itu mampu membuat chip, ya tentu akan lebih sejahtera dibanding kalau kita hanya menjual pasir. Nah, itu ya keuntungan dari inovasi dan kenapa kita perlu belajar inovasi. Nah, sekarang inovasi itu apa ya? Inovasi itu berasal dari kata Latin, yaitu innovation, yang berarti pembaharuan dan perubahan. Jadi ada hal yang kita lihat yaitu harus new ya, dan change. Jadi dia new itu baru, change itu ada perubahan. Jadi kalau tidak ada pembaharuan atau perubahan itu bukan inovasi. Kita lihat tadi ya pasir. Pasir itu dengan perubahan, ya perubahannya apa? Bentuk dari mulai ya tentu yang halus itu ya diubah menjadi bentuk paving block. Perubahan bentuk, ya pembaharuan apa? Pembaharuan yaitu fungsi juga berubah ya, yang semula hanya untuk menambal dinding atau mengisi cor ya, ini menjadi suatu bentuk yang bisa mandiri ya, yaitu paving block atau batako ya, atau gelas ya. Nah, jadi itu pentingnya inovasi ya, ada pembaharuan dan ada perubahan. Definisi lain dari inovasi juga dikembangkan oleh berbagai orang, berbagai pakar ya. Misalkan Stephen Robin mengatakan bahwa inovasi adalah suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki produk atau proses dan jasa. Kemudian inovasi memperkenalkan ide baru, barang yang baru, ya ini definisi lain dari Amabile, pelayanan baru dan cara-cara baru yang lebih bermanfaat. Nah, ini adalah definisi dari inovasi ya. Nah, jadi kita bisa melihat ya dari definisi ini bahwa inovasi itu tidak hanya suatu produk ya, adanya perubahan dari hal yang lama menjadi yang baru ya, dan jadi bisa juga metode ya, metode yang berubah ya. Jadi metode yang berubah, jadi tidak harus itu suatu produk atau barang ya, jadi cara-cara baru yang lebih bermanfaat ya menurut Amabile. Nah, sekarang apa perbedaan dari tiga kata ini ya, yaitu inovasi, penemuan dan invensi. Jadi kita sering kadang-kadang mencampurkan tiga kata ini ya. Jadi inovasi terkadang pula diartikan sebagai penemuan ya. Jadi sebenarnya berbeda maknanya ya. Penemuan itu dalam bahasa Inggris aslinya discovery atau invention ya. Kalau inovasi ya innovation ya. Jadi berbeda, dalam kata asal bahasa Inggris pun berbeda. Jadi kalau penemuan atau discovery itu memiliki makna menemukan sesuatu yang sebenarnya sesuatu telah ada sebelumnya, tapi belum diketahui. Jadi benda yang sudah ada, misalkan sudah digunakan oleh orang-orang puluhan tahun, ya, kemudian
kita menemukan, ya, atau benda misalkan kita menemukan planet, ya, discovery. Ya, planet tersebut sudah ada sejak dahulu kala, cuman kita dahulu menemukan. Jadi itu adalah namanya discovery, ya. Kemudian invensi adalah penemuan yang benar-benar baru sebagai hasil kegiatan manusia. Ya, jadi barang tersebut tidak ada sebelumnya, kemudian dengan suatu invensi, ya, penemuan, barang itu menjadi ada. Ya, contohnya bohlam lampu yang ditemukan oleh yang diinvensi, ya, oleh Thomas Alva Edison. Jadi ini bohlam lampu sebelumnya belum ada, kemudian dia melakukan suatu invensi, menemukan bohlam lampu. Juga pesawat terbang yang sebelumnya belum ada, kemudian melalui suatu invensi, ya, oleh Wright bersaudara, ditemukan dia berhasil menciptakan mobil, ya. Nah, sekarang apa inovasi, ya? Jadi inovasi ini bisa gabungan dari tadi, ya, dari invensi dan discovery, ya. Ya, jadi ada syaratnya yaitu dia baru atau ada perubahan, ya. Jadi dia bisa, jadi inovasi itu diartikan penemuan, dimaknai sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang, ya, atau sekelompok orang, baik berupa discovery maupun invensi, untuk mencapai tujuan atau untuk memecahkan masalah tertentu. Jadi inovasi ini mencakup discovery dan invensi. Jadi jelas, ya, perbedaan antara inovasi, ya, penemuan dengan invensi, ya. Nah, untuk bagaimana, ya, kita itu bisa menjadi inovator, ya, ini yang memang tujuan daripada mata kuliah ini adalah kita bisa menghasilkan inovator-inovator baru, ya. Nah, jadi kita perlu adanya suatu semangat, ya, semangat untuk membuat atau mencari ide untuk menghasilkan suatu inovasi. Nah, semangat itu merupakan suatu proses, ya, tindakan yang bisa dilakukan oleh semua orang. Yang pertama, ya, kalau kita ingin membuat suatu inovasi harus ada kreativitas, ya. Jadi kita harus punya jiwa kreatif, ya, yaitu tindakan, ya, mengubah ide atau imajinasi baru menjadi kenyataan. Nah, ini kita punya imajinasi, oh ini seharusnya bisa membuat, misalkan Anda yang di kuliner bisa mungkin membuat, oh kalau pisang digoreng jadi keripik, tapi kalau saya tambah dengan coklat bisa pisang keripik coklat. Nah, Anda sudah membayangkan, oh ini dicampur ini, campur ini jadi ini. Nah, itu adalah imajinasi. Tapi imajinasi itu kalau tidak dibuat menjadi kenyataan itu belum kreatif, itu baru imajinasi, ya, baru ide, ya. Anda harus wujudkan menjadi suatu yang nyata, ya, kreatif. Nah, kemudian setelah Anda membuat, ya, menjadi suatu kenyataan, Anda tambahkan kreasi, ya, ide-ide baru, karena tentu kita harus siap, ya, bersaing dengan orang lain. Seperti tadi misalkan membuat keripik coklat, kalau keripik coklat biasa mungkin sudah banyak, ya, tapi mungkin Anda harus berpikir tidak hanya rasa, Anda buat ide apa, misalkan packagingnya yang bagus, ya, kemudian ada lagi sistem penjualannya yang bagus. Itu adalah suatu kreasi, ya, yang disebut dengan invention. Anda harus temukan cara-cara baru yang mungkin menarik, atau namanya Anda harus temukan menjadi menarik, atau bendanya, produknya, atau metodenya Anda harus temukan menjadi menarik.
Kemudian itu masih terbatas ya dalam suatu 2 langkah pertama. Nah, untuk menjadi suatu inovasi, dia harus menjadi bentuk komersil atau memperluas penggunaannya. Jadi tadi kalau misalkan Anda sudah membuat suatu keripik coklat, ya keripik pisang coklat, kemudian keripik pisang coklat itu Anda eh, bisa jual, ya itu yang disebut dengan eh, inovasi, ya karena sudah menghasilkan komersial, ya. Jadi kalau hanya masih ide baru mungkin Anda masih untuk dimakan sendiri. Yang itu disebut dengan prototipe, ya. Tapi kalau itu berhasil Anda pasarkan, berhasil Anda jual, itulah yang disebut dengan inovasi. Jadi Anda sudah memiliki proses yang lengkap, ya, dari mulai kreativitas, invention, dan innovation, ya. Nah, mengapa inovasi itu penting, ya? Yang pertama adalah karena dunia itu terus berubah, ya. Jadi cara hidup orang berubah, cara berpikir orang berubah, kemudian lingkungan kita berubah. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan itu. Kalau kita tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut, maka kita akan terlindas zaman, ya. Kita akan kalah, ya. Banyak sekali, ya, negara-negara yang tidak mampu berinovasi, dia akan kalah menjadi negara miskin, akhirnya terjajah, ya. Jadi begitu juga ya perusahaan-perusahaan besar yang tidak melakukan inovasi, dia akan terkikis, ya. Kemudian banyak juga usaha-usaha yang kalah, ya. Untuk itu kita perlu melakukan inovasi dan janganlah berinovasi, ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita melakukan inovasi, ya? Nah, di dalam inovasi dia ada suatu siklus, ya. Jadi siklus yang perlu kita miliki, ya. Yang pertama adalah proses identifikasi masalah. Kita harus tahu masalah apa yang ada, ya, yang perlu kita pecahkan, ya. Jadi kita penting sekali untuk mendapatkan masalah. Jadi kita jangan takut misalkan ketemu masalah, ya, atau kita menghindar masalah. Justru masalah itu akan membantu kita untuk mendapatkan suatu ide dan solusi. Nah, ini disebut dengan pola inovasi. Jadi kita mengidentifikasi masalah itu bagian daripada pola inovasi. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan masalah, kita berusaha mencari ide. Kita list saja, kita daftarkan, tulis di papan tulis, misalkan atau di kertas. Apa saja ide-ide kita tulis semua. Jangan khawatir ide kita itu misalkan ketinggalan zaman, tidak berguna, ataupun diremehkan orang. Tapi kita tulis saja, karena ada tahap berikutnya, yaitu eh, seleksi ide. Dari ide-ide yang kita sampaikan tadi, kita pilih yang mana yang cocok, yang bisa menyelesaikan masalah. Setelah itu, setelah kita dapatkan ide yang cocok, yang pas, yang untuk kita ya bisa kita anggap ini paling bagus, ya, kita realisasikan ide itu dengan kerja keras, dengan usaha kita agar ide tersebut bisa direalisasikan, ya, bisa diwujudkan, bisa diterapkan, ya. Nah, lalu ya tahap tadi inovasi bahwa ide tersebut bisa digunakan lebih luas atau bisa dikomersilkan. Nah, itu adalah suatu inovasi yang bisa kita kerjakan. Nah, jadi dalam melakukan pola inovasi, ya, mencari masalah, identifikasi masalah atau rumusan masalah itu lebih penting. Jadi kalau kita bisa mengetahui masalah lebih detail, lebih lengkap, maka kemungkinan besar kita sudah menemukan suatu solusinya, ya. Sama seperti seorang dokter misalkan.
Kalau dia sudah tahu penyakitnya apa, dia akan lebih mudah mendapatkan suatu obat dan bisa cepat menyembuhkan pasien. Ya, yang bermasalah itu adalah ada pasien sakit tidak tahu sakit apa sehingga dicoba bermacam-macam obat dan akibatnya malah justru memberatkan pasien, ya, malah mungkin bisa meninggal pasien tersebut. Tapi kalau kita tahu penyakitnya apa, ya, dokter itu tahu penyakitnya apa, maka dia lebih cepat diobati, ya. Nah, ini adalah contoh beberapa perusahaan yang berhasil memecahkan masalah dan sukses, ya. Yang sekarang sukses, ya, mungkin Anda tahu Gojek, ya. Gojek itu dia melihat suatu masalah di Indonesia, yaitu dalam bidang transportasi, di mana orang ketika mau naik motor, dia harus mencegat motor, mencari motor, ya, dan ya pembayarannya kadang-kadang juga tergantung ada tawar-menawar, ya, juga kepastian keamanan dan sebagainya, sehingga dan aplikasi Gojek yang ditemukan itu berhasil memecahkan masalah. Ya, itu adalah suatu inovasi, ya, dan kemudian mulai berkembang tidak hanya untuk mengantarkan orang tapi juga mengantar makanan, juga untuk pembayaran, ya, dan macam-macam sekarang, ya, aplikasi Gojek. IKEA adalah suatu toko, ya, yang menjual furnitur, ya, atau barang-barang kebutuhan rumah atau kantor, ya, mebel misalkan, ya. Tetapi dengan inovasi yaitu dia menciptakan yang real, ya, kebutuhan apa bentuk dari mebel itu dan aplikasinya dalam suatu ruangan, lalu orang bisa melihat, ya, kemudian bisa memilih dia karena dia membuat bermacam-macam, ya, karena tokonya sangat luas sekali. Jadi dia menemukan satu inovasi bahwa orang akan membeli kalau memang melihat, ya, sendiri, dan barang-barangnya juga cukup bagus, ya. YouTube. Nah, YouTube ini adalah konten video, ya, online yang bisa diakses oleh siapa saja. Jadi orang bisa membuat video, bisa mengupload, kemudian bisa ditonton oleh orang lain. Nah, YouTube ini inovasinya yaitu dia berhasil mengalahkan televisi, ya, karena televisi itu kadang-kadang kita harus pakai channel, harus untuk apa namanya masuk ke TV itu susah. Tapi dengan YouTube itu bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi ini inovasinya. Kemudian iPhone, ya, ditemukan oleh Steve Jobs, ya, itu juga suatu inovasi di mana kalau dulu untuk menelpon itu seorang itu hanya bisa pakai, ya, tidak bisa melakukan aplikasi lainnya, hanya menelpon saja, ya, atau SMS. Tapi dengan Apple, ya, yang pertama kali menemukan ini, jadi dengan sebuah iPhone itu bisa mendengarkan musik, ya, bisa mengukur, bisa melakukan macam-macam, ya, untuk GPS dan sebagainya. Ini, ya, penemuan dari iPhone. Juga Zoom, ya, Zoom yang kita lihat, yang kita gunakan, ini juga merupakan suatu upaya, ya, untuk memecahkan masalah, ya, terutama dalam pandemi, ya, COVID-19, di mana orang itu susah sekali untuk belajar secara online. Nah, dengan Zoom, ya, orang bisa memiliki suatu interaktif, kemudian dia bisa mengakses, berdiskusi sebagainya dengan mudah, ya, sehingga Zoom itu merupakan perusahaan yang sekarang, ya, sangat laku sekali, ya. Lalu Tokopedia, ya, itu adalah perusahaan untuk menjual, ya, barang-barang secara online, di mana orang bisa membuka toko sendiri, kemudian menjual barangnya, kemudian transaksinya pun aman karena kalau misalkan si pembeli tidak setuju dengan barang yang diterima, dia bisa membatalkan dan uangnya tidak hilang. Ya, Samsung, ya, ini adalah suatu perusahaan yang produknya banyak sebenarnya. Salah satunya handphone, dan handphone Samsung ini menjadi terkenal karena menggunakan platform Android, ya. Jadi dia berhasil mengalahkan beberapa kompetitor karena menggunakan Android, dan Android ini kelebihannya adalah suatu software yang bisa
dikembangkan oleh banyak orang ya, dan dia gratis ya, sehingga banyak orang yang membeli daripada handphone ini ya. Kemudian Airbnb ya, Airbnb ini adalah perusahaan penyewaan kamar atau hotel ya, atau rumah. Jadi kalau misalkan kita punya rumah kosong ya, kita bisa taruh ya iklannya di Airbnb, sehingga kita bisa menyewa, bisa kita sewakan ya kamar kita, atau orang lain yang ingin nginep ya, dia bisa melihat ada kamar kosong, dia bisa sewa di situ. Dan ini lebih murah ya dibanding hotel, karena ini adalah ya, mungkin kamar Anda kosong, Anda punya 3 kamar, 1 kamar Anda pakai, 2 kamar kosong, kenapa tidak disewakan ya. Nah, jadi ini adalah Airbnb. Nah, yang ketiga ya, yang perlu kita ketahui adalah bagaimana cara melakukan inovasi ya. Nah, untuk melakukan inovasi ada 7 langkah ya. Jadi salah satu Anda bisa pilih ya. Jadi ini bisa menghasilkan satu pembaharuan. Yang pertama adalah substitut. Jadi kita bisa mensubstitusikan sesuatu yang kosong, kita ambil dari yang lain ya. Jadi kita mengganti ya, mengganti sesuatu yang kosong ya. Jadi misalkan ada substitut ini misalkan untuk tadi itu, jadi ada misalkan untuk ngecek kesehatan ya, kita bisa mengambil dari misalkan menggunakan handphone untuk ngecek kesehatan. Itu adalah salah satu inovasi ya, substitut. Yang kedua kombinasi ya, kombinasi ini ada dari dua bidang yang berbeda, bisa kita gabung menjadi satu ya. Misalkan untuk pertanian ya, untuk pertanian orang biasa main cangkul, main apa, kemudian kita kombinasikan dengan teknologi pakai IoT ya, bisa misalkan menggerakkan traktor dari online, ataupun bisa mengukur bagaimana kesehatan tanaman secara online, itu kombinasi. Kemudian mengadaptasi dengan hal yang baru. Misalkan Anda memiliki suatu kemampuan masakan misalkan ya, dari Jepang. Lalu Anda ingin menjualnya di Indonesia, tentu Anda harus mengadaptasi ya, rasa sebagainya, sehingga cocok dengan orang Indonesia. Nah itu, jadi Anda bisa menemukan suatu hal yang pembaharuan dari makanan tersebut dan bisa laku. Itu banyak sekali ya, di segi kuliner, segi produk dan sebagainya, yang menyesuaikan dengan kondisi lokal. Kemudian modify ya, modify adalah ini ada saya itu kan ya, ada uraiannya lebih jelas ya, substitut. Jadi substitut ini mengganti suatu komponen untuk meningkatkan value ya, memperbaiki kinerja. Misalkan jual beli yang dulunya offline ya, diganti dengan online, dengan Tokopedia atau Lazada atau Bukalapak ya. Kemudian makanan ya, makanan itu pakai terigu ya, roti diganti dengan ketela. Jadi Anda ingat ya, misalkan Bogor itu ada talas Bogor, itu dia berusaha mengganti penggunaan gandum atau terigu ya dengan menggunakan ketela ya, atau talas, dan rasanya enak sekali ya. Lalu ada misalnya orang biasa menjual sate daging, kemudian muncul suatu inovasi dengan sate jamur ya, itu adalah substitut ya. Kemudian kombinasi ya, yaitu menggabungkan beberapa hal agar lebih bernilai daripada saat masih terpisah ya. Misalkan raket ya, raket itu untuk bulu tangkis. Kemudian kita kasih listrik di situ, dia akan menjadi bisa untuk memukul nyamuk ya. Begitu nyamuk kena di raket itu dia mati karena ada listriknya. Jadi gabungan ya dari
raket bulu tangkis, dan listrik. Kemudian urban farming, yaitu pertanian di kota. Ya. Pertanian di kota itu kondisi kotanya yang memiliki gedung dan sebagainya, tapi kita bisa manfaatkan misalkan di atas gedung kita bisa tanam tanaman ya, atau di sela-sela tanah di perkotaan bisa kita buat tanaman. Itu merupakan suatu kombinasi ya. Lalu adaptasi ya, misalkan menemukan nilai lebih dari bidang lain kita masukkan ke sana. Misalkan penemuan daripada ballpoint ya, ballpoint mula-mula untuk menulis itu dia tidak pakai bola ya, tapi kemudian dia bisa pakai bola sehingga bisa nulis. Nah kemudian ini diadaptasi untuk deodoran ya, dengan menggunakan bola. Lalu ya deodoran itu akan mengalir ya, seperti ngalirnya tinta di ballpoint ya. Kemudian modify ini dia memodifikasi ya supaya lebih menarik. Ya kita lihat mobil ya, mobil itu selalu melakukan inovasi. Jadi tahun ini bentuknya berbeda, tahun depan berbeda, terus tiap tahun berbeda. Kalau dia tidak berubah orang bosan ya. Dan itu tidak ada modifikasi. Jadi dengan adanya modifikasi, harga mobil juga akan naik, tetapi orang akan melihat hal-hal yang baru. Ya. Kemudian put another use, ya. Jadi menemukan fungsi atau cara lain. Misalkan fiber optics, ya. Fiber optics itu adalah suatu gelas, ya. Gelas kan biasa kita pakai untuk minum sebagainya. Lalu kita buat gelas itu dalam bentuk yang sangat halus sekali, ternyata bisa untuk melewati ya cahaya, dan ini bisa dipakai untuk fiber optik untuk komunikasi ya, karena dia bisa menyalurkan data. Lalu eliminasi ya, eliminasi artinya mengurangi atau menghilangkan suatu komponen yang tidak terlalu penting agar lebih efektif dan efisien. Ya, misalkan kapal terbang ya, Air Asia. Air Asia itu adalah kapal terbang yang mengeliminasi beberapa hal, misalkan makanan ya tidak terlalu penting karena orang terbang adalah ingin cepat sampai tujuan makanan. Jadi kalau misalkan dia ingin ya dia beli tambahan. Misalkan parkir tidak terlalu penting. Lalu penggunaan galbarata ya untuk orang naik pesawat tidak terlalu penting ya, cukup dia pakai tangga saja berjalan ya. Jadi dengan mengurangi hal-hal ini menjadi harganya menjadi murah. Kemudian sistem pemesanan juga yang semula pakai tiket macam-macam diubah menjadi bentuk yang sangat mudah ya, hanya pemesanan online saja ya. Lalu reverse itu membalik ya, membalik suatu ide dengan hal-hal yang baru. Misalkan contoh payung ya, payung biasa itu biasa ya, orang biasa beli, dan dia kesulitannya ketika kita naik mobil untuk melipatnya susah sekali ya. Nah kemudian kalau dibuat dengan payung terbalik ya, khusus untuk supir, jadi ketika kita berada di dalam mobil ingin melipat payung itu mudah sekali karena sudah terbalik ya. Nah itu adalah beberapa hal ya yang bisa kita lihat dari inovasi ya. Jadi tadi sudah kita lihat, kita sampaikan ya pengertian inovasi itu ya apa. Kemudian kita sampaikan juga pentingnya inovasi. Ya, dengan inovasi akan meningkatkan nilai tambah dan meningkatkan harga. Kemudian juga bagaimana cara melakukan inovasi, tadi telah disampaikan beberapa langkah yang bisa kita lakukan ya. Kemudian yang paling penting adalah kita harus kreatif ya. Lalu setelah itu kita harus bisa mewujudkan ide kita menjadi kenyataan, dan bagaimana yang kenyataan itu bisa kita jual atau memiliki nilai komersil atau banyak orang lain yang menggunakan. Nah itu adalah suatu kesimpulan dari perkuliahan kita. Jadi kita harus
mulai berpikir ya untuk berinovasi, mulailah berinovasi ya dari sekarang untuk kebaikan Anda, lingkungan kita, dan masa depan kita. Jadi ini adalah slide terakhir dari perkuliahan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya, semoga Anda bisa mulai berpikir inovatif ya. Sampai bertemu di perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.